Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam program e-learning bersama saya di sini, Asmaul Husna SST MKes, dosen program studi D4 Kebidanan. Dalam pertemuan yang pertama ini, saya akan membahas tentang basic life support. Nah, kita akan lihat sama-sama. Untuk basic life support sendiri itu adalah sama saja artinya dengan bantuan hidup dasar. Nah, itu bantuan hidup dasar tersebut itu adalah suatu tindakan penanganan yang dilakukan dengan sesegera mungkin dan bertujuan untuk menghentikan proses yang menuju kematian. Nah, di sini dalam bantuan hidup dasar ini itu penanganannya yang terjadi pada orang pada saat tiba-tiba ya, misalnya pada orang yang tenggelam ya, nah kemudian pada orang yang di dalam sesak ramai-ramai ya, tiba-tiba nafasnya tidak bisa bernafas tiba-tiba, nah itu akan dilakukan bantuan hidup dasar. Nah kemudian ada resusitasi jantung paru atau disebut RJP. Itu merupakan usaha yang dilakukan untuk mengembalikan fungsi pernapasan dan atau sirkulasi pada henti nafas ya, atau juga henti jantung. Nah itu sama saja. Nah kemudian resusitasi jantung paru otak dibagi dalam 3 fase. Itu ada 3 fase. Yang pertama bantuan hidup dasar, kemudian bantuan hidup lanjut, kemudian bantuan hidup jangka lama. Namun pada pembahasan kali ini lebih difokuskan pada bantuan hidup dasar. Kenapa? Karena judul mata kuliah kita pada hari ini adalah Basic Life Support, yaitu bantuan hidup dasar. Jadi kita nanti akan membahas lebih spesifik tentang bantuan hidup dasar dan bagaimana proses dari bantuan hidup dasar tersebut. Nah, menurut AHA, tahun 2005, tindakan BLS ini dapat disingkat dengan teknik ABC, yaitu airways, atau membebaskan jalan nafas, kemudian breathing, atau memberikan nafas buatan, dan kemudian circulation, atau pijat jantung pada posisi shock. Namun, di tahun 2010, tindakan BLS diubah menjadi CAB ya, yang intinya sebenarnya sama, cuman penanganan yang pertama harus dilakukan tidak dengan tekniknya saja yang berbeda, yaitu sirkulasi yang pertama, kemudian breathing, kemudian airways. Nah kemudian ada tujuan dari basic life support tersebut itu untuk melindungi otak dari kerusakan yang irreversible akibat hipoksia. Ya, hipoksia itu kekurangan oksigen dalam otak. Kemudian karena peredaran darah akan berhenti selama 3-4 menit. Nah, kemudian kita lanjut ke langkah-langkah basic life support. Di sini sistemnya CAB itu yang pertama kita periksa dulu keadaan pasien ya, respon pasien ya, termasuk mengkaji ada atau tidak adanya nafas secara visual tanpa teknik look, listen and feel ya. Memang tidak ada yang namanya nafas ya, sudah berhenti 3-4 menit. Nah, seperti itu baru kita kaji lagi, kita lihat apakah pasiennya itu tidak bernafas 3-4 menit, baru kita begitu kita lihat seperti itu, kita langsung lakukan sistem CAB, yaitu dalam langkah-langkah BLS Basic Life Support. Nah, kemudian melakukan panggilan darurat dan mengambil AED ya. Nah, kemudian yang ketiga ada circulation. Nah, yang pertama kalau circulation itu yang pertama kita lakukan adalah meraba dan menentukan denyut nadi karotis ya. Jika ada denyut nadi maka dilanjutkan dengan memberikan bantuan pernapasan ya. Tetapi jika tidak ditemukan denyut nadi maka dilanjutkan dengan melakukan kompresi dada. Nah, jika misalnya ya pada pasien
tenggelam, begitu tenggelam kita tolong kita bawa ke permukaan darat ya. Nah kemudian kita tidurkan secara terlentang, kemudian baru kita lakukan, yaitu kita lihat dulu apakah ada denyut nadi. Kalau jika ada, kita berikan bantuan pernapasan ya, bisa melalui mulut ke hidung ataupun mulut ke mulut. Nah seperti itu. Kemudian dilanjutkan dengan melakukan kompresi dada jika ya denyut nadi tadi itu tidak ada, maka kita akan lakukan kompresi dada, yang tangannya ya akan dikompresi, akan ditekan di dadanya. Nah kemudian untuk menolong non petugas kesehatan tidak dianjurkan untuk memeriksa denyut nadi korban. Pemeriksaan denyut nadi ini tidak boleh lebih dari 10 detik ya. Kemudian kenapa tidak boleh lebih dari 10 detik? Karena nanti akan terjadi terlalu lama kita periksa sehingga pasiennya tidak tertolong. Jadi segera mungkin, secepat mungkin. Kemudian lokasi kompresi berada pada tengah dada korban ya, setengah bawah sternum ya, di bawah berarti. Penentuan lokasi ini dapat dilakukan dengan cara tumit dari tangan. Yang pertama diletakkan di atas sternum, kemudian tangan yang satu diletakkan di atas tangan yang sudah berada di tengah sternum ya. Jari-jari tangan dirapatkan ya dan diangkat pada waktu penolong melakukan tiupan nafas agar tidak menekan dada. Oke, baik. Nah, ini dia gambar dari cara melakukan BLS tadi dengan cara ya menekan pada sternum ya di dada. Nah, ini dia petugasnya itu berlutut jika korbannya terbaring di bawah atau berdiri di samping korban jika korbannya berada di tempat tidur. Nah, biasanya kalau orang yang tenggelam ataupun di keramaian tidak bisa bernafas tiba-tiba, itu tentunya tidak sempat kita mencari tempat tidur. Pasti langsung di tempat yang bisa kita baringkan ya pasiennya. Oke, kemudian kompresi dada dilakukan sebanyak 1 siklus, yaitu 30 kompresi sekitar 18 detik. Jadi cepat ya, 30 kompresi itu cepat dilakukannya ya, gerakannya harus cepat karena sekitar 18 detik sudah selesai 30 kompresi. Kemudian kecepatan kompresi diharapkan mencapai sekitar 100 kompresi per menit ya. Kedalaman kompresi untuk dewasa minimal 2 inch atau 5 cm, sedangkan untuk bayi minimal 1/3 dari diameter anterior posterior dada atau sekitar 1,5 inch atau 4 cm, dan untuk anak-anak sekitar 2 inci, kemudian 5 ataupun ya bisa dikatakan 5 cm. Nah, kemudian ada airway itu adalah korban dengan tidak ada atau tidak dicurigai cedera tulang belakang, maka bebaskan jalan nafas melalui cara dengan meletakkan satu tangan pada dahi korban, lalu mendorong dahi korban ke belakang agar kepala mengadah dengan mulut ya sedikit terbuka. Penolong ini dapat ditambah dengan mengangkat dagu. Namun jika korban dicurigai cedera tulang belakang, maka bebaskan jalan nafas ya. Ini adalah melalui jaw through, yaitu dengan mengangkat dagu sehingga deretan gigi rahang bawah berada lebih ke depan daripada deretan gigi rahang atas. Nah, ini adalah beberapa ya cara melakukan BLS ya dengan CAB tadi. Oke, baik, kita akan kembali setelah jeda berikut. Tetap bersama kami dalam program e-learning.